Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga dan Pabacita, Sukyotu, Bapak Ibu, serta kalian amita sekalian. Disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhammawi Haribudi Studies. Inilah kelas Pariyati Sasana Hybrid Minggu 28 Januari 2024 yang pada kesempatan pagi hari ini kembali dipandu oleh saya, Eli. Terlebih dahulu kami meminta maaf dikarenakan kelas pada pagi hari ini dimulai sedikit terlambat dari jadwal yang seharusnya dikarenakan ada masalah teknis. Senang sekali kita semua dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini untuk melakukan rangkaian kebajikan, di antaranya mendengarkan pembabaran Dhamma Desana dari Bante Keminda, di mana pada pagi hari ini Bante akan membabarkan makna kata demi kata Dhamma pada stansa 401 hingga 404. Diikuti dengan kebajikan dana parami dan ditutup dengan pelimpahan jasa. Oleh karena itu kalian amita, mari kita siapkan batin dan jasmani yang penuh sukacita untuk mengikuti rangkaian kelas pada pagi hari ini. Baiklah, sambil menunggu kalian amita yang lain untuk turut bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman kelas pada pagi hari ini. Hari ini, Minggu 28 Januari 2024, DBS akan mengadakan seminar parenting dengan tema tantangan dan tips orang tua generasi Z dan Alpha. Dengan pembicara Dr. Mahaputra, acara ini bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antara orang tua dan anak dan juga sejalan dengan Dhamma. Acara ini akan dimulai dari pukul 11.30 siang hingga jam 1 waktu Indonesia Barat. Bagi kalian amita yang ingin mengikuti acara ini, segera daftarkan diri Anda dengan cara mengisi formulir pada tautan bit.ly/regis strip seminar parenting atau dengan cara memindai QR code pada poster. Selanjutnya, untuk menumbuhkan welas asih serta mempraktekkan waga atau caga atau kemurahan hati, mari kalian amita bergabung dalam WA Group Dhammalada, yaitu program dana bersama yang bertujuan untuk menyokong mereka yang membutuhkan dengan menjunjung tinggi etika dan metode penggalangan dana yang benar. Dhammalada sendiri berarti dana yang diperoleh dengan cara yang benar merupakan sarana melatih praktik dana yang merupakan fondasi kebajikan. Untuk bergabung dengan WA Group ini, silakan kalian minta memindai QR Code yang tertera pada poster. Selanjutnya, DBS sebagai One Stop Dhamma House yang sempat terhenti mengadakan program meditasi, kali ini kembali melanjutkan program meditasinya dengan judul Yoga Wacara, Connecting with Your Breath, A Day with Mindfulness. Acara perdana Yoga Wacara ini telah berlangsung kemarin, Sabtu 27 Januari 2024 dan dihadiri oleh 268 peserta dibimbing langsung oleh Ashin Keminda. Yoga Wacara ini merupakan acara bulanan DBS dan akan dibimbing langsung oleh Ashin Keminda. Namun dikarenakan keterbatasan kapasitas ruang kelas, acara ini akan dibatasi jumlah pesertanya. Informasi lanjut mengenai Yoga Wacara ini Anda dapat mengikutinya melalui sosial media DBS maupun WA Group Buddha Sasana Nugaha. Demikianlah pengumuman kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya, demi kenyamanan dan ketertiban selama kelas ini berlangsung, kami akan membacakan tata tertib selama kelas PS. Yang pertama, untuk menjaga keheningan dengan memastikan bahwa HP Anda sudah dalam keadaan mode silent dan meminimalisir pembicaraan satu sama lain. Tidak menutup kepala Anda dengan hoodie ataupun memakai topi. Tidak duduk dengan menyilangkan kaki ataupun duduk bersila di atas kursi. Sedangkan bagi kalian amita yang mengikuti kelas ini melalui aplikasi Zoom, kalian amita diharapkan untuk berpakaian rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti rangkaian acara dengan penuh sukacita dan perhatian serta tidak menyalakan TV sambil makan ataupun minum. Untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio pada saat keadaan mute saat kelas berlangsung. Serta bagi kalian amita yang dirasa dapat mengganggu jalannya kelas, maka dengan segala maaf akan dikeluarkan dari Zoom meeting. Sekali lagi atas perhatian dan kerjasama kalian amita, kami mengucapkan banyak terima kasih. Baiklah kalian amita, sebentar lagi Bante Keminda akan turut bergabung bersama kita. Sebagai informasi tambahan, kalian amita dapat mengikuti berita terbaru mengenai DBS
di WA Grup Buddha Sasana Nugaha ataupun sosial media DBS. Serta setiap hari Sabtu akan ada live Owada yang disampaikan langsung oleh Bante Keminda, dan live Owada ini akan disiarkan melalui akun sosial media DBS seperti TikTok maupun Instagram. Baiklah Kalyanamita, mari kita semua berdiri dengan penuh rasa hormat dan sukacita beranjali untuk menyambut kehadiran dari Bante Keminda dan Samanera. Wandami Bante, selamat datang di kelas Pariyati Sasana Hybrid pada Minggu pagi hari ini. Kepada Samanera dan Kalyanamita dipersilakan untuk kembali menempati tempat duduknya. Baiklah Kalyanamita, seperti biasa sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama mengucapkan permohonan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Bante Keminda yang pada pagi hari ini dipimpin oleh Saudara Yohendi. Kepada Saudara Yohendi kami persilakan. Terima kasih Seselianti. Wandami Bante, Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma semua, mari kita beranjali, kita bersama-sama memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada Asin Keminda. O Kasa, O Kasa, O Kasa, supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu Nibbana. Ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami anugahang katva
silang deta me bante dutiyampi ahang bante ti saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante tatiyampi ahang bante ti saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Ya mahang wadami. Tes. Ups. Oke, sudah. Baik, maaf. Yang mahang wadami tang wadeda. Mahabante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sangghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Te sarana gamanang paripurnang. Mahabante. Panati pata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Idang me punya asawakaya Wahang hotu
Idang me sila Nibbanasa Pacayo Hotu Ti sarane nak saha Pancasila damang sadukang katwa pamadina sampadeda Namabande Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Baik, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baik, Suki Hontu, para upasaka dan upasika sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana, also known as kelas kajian Kitab Suci. Tapi sebelum saya memulai pembahasan materi pagi ini, kayaknya ruangannya udah penuh lagi ya. Berarti Pak Ameng punya tugas perluasan, Pak Ameng. Baru diperluas sudah. Ya, good problem. Good problem. Baik, saya akan menyampaikan Buddha Wacana, khususnya komentar dari kitab Dhammapada. Kita sudah memasuki bagian akhir. Pagi ini kalau kita bisa selesaikan, maka materi sudah kita bahas sampai stanza 404. Dan total stanza Dhammapada 423. Jadi tinggal 19 stanza lagi kita akan menyelesaikan kitab Dhammapada. Akhirnya di Indonesia ada terjemahan kitab Dhammapada yang lengkap, ya. Oleh karena itu, tang sunata sadukang manasi karota, dengarkanlah apa yang akan saya sampaikan dan perhatikanlah baik-baik supaya 1 jam ke depan nanti Anda benar-benar bisa menanam benih karma baik yang 3 akar dan superior. Tetapi seperti biasa, sebelum saya menyampaikan materi kelas pagi hari ini, saya akan sampaikan apa yang saya sampaikan kemarin sore di acara retreat meditasi 1 hari, ya, yoga wacara connecting with your breath, a day with mindfulness. Di penutupan acara kemarin saya menyampaikan kepada para peserta
retret bahwa semua latihan Buddhis itu tujuannya adalah untuk kebahagiaan. Semuanya. Latihan Buddhis itu apa saja? Dana Anda, sila-sila Anda, meditasi Anda, weawaca, pelayanan-pelayanan Anda, ya, termasuk seperti kemarin itu. Bagi Anda yang tidak hadir, saya menyampaikan ke peserta panitia yoga wacara itu sampai tidak tidur. Hari Jumat itu tidak tidur, hari Sabtu masih bekerja untuk mengawal acara yoga wacara hingga sampai jam 6 sore di DBS. Bayangkan, tepuk tangan dong untuk mereka ya. Ya, mudah-mudahan kebajikan mereka juga berbuah besar, ya. Jadi semua latihan Buddhis itu tujuannya ibaratnya benih, maka buahnya adalah pasti kenyamanan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Ya. Tetapi berbicara tentang kebahagiaan, kemarin saya juga menyampaikan kepada peserta bahwa ada dua jenis kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan yang bersifat physical, jasmaniah, ya. Pada saat Anda berada di ruangan yang hawanya cocok dengan Anda merasa damai dan bahagia, itu sangat fisikal. Ya, kebahagiaan jasmania. Anda disentuh oleh sentuhan-sentuhan yang menyenangkan, Anda bahagia, itu juga kebahagiaan. Anda mengenakan pakaian dengan kain yang Anda cocok, terus ketika bersentuhan dengan kulit Anda merasakan kebahagiaan, itu pun juga kebahagiaan. Ya. Tetapi kebahagiaan yang bersifat jasmaniah seperti itu sebenarnya tidak ada bandingannya, sangat tidak signifikan apabila dibandingkan dengan kebahagiaan yang muncul dari dalam hati, yang sama sekali tidak tergantung pada hal-hal yang bersifat fisik, sama sekali tidak bergantung pada objek-objek panca indera. Ya, selama ini mungkin bagi Anda yang meditasinya belum berkembang, Anda hanya mendapatkan kebahagiaan yang muncul dari panca indera. Ya, ketika Anda melihat objek yang menyenangkan, suara yang menyenangkan, mendengar, hidung Anda mencium aroma yang Anda sukai, lidah Anda merasakan makanan yang Anda sukai, tubuh kulit Anda merasakan sensasi sentuhan yang Anda sukai, Anda merasakan kedamaian dan kebahagiaan, tetapi itu sesungguhnya di samping sangat tidak signifikan, juga usianya sangat singkat, sehingga tidak bisa dijadikan tempat berlindung bagi diri Anda sebenarnya. Karena usianya sangat singkat. Ya, itulah mengapa kenikmatan indriawi, ya, kebahagiaan yang bersifat indriawi seperti itu biasanya diikuti oleh kekecewaan, kegelisahan, penyesalan, dan semua kotoran batin yang lainnya. Itulah mengapa kebahagiaan indriawi itu juga disebut sebagai kebahagiaan yang ternoda, yang ada nodanya, gitu. Ada cacatnya, ada kotornya, karena sifatnya yang seperti itu. Di samping fleeting, sangat cepat sekali lenyapnya, juga biasanya diiringi ataupun diikuti oleh kotoran batin. Diiringi kotoran batin itu kalau Anda mengejar kebahagiaan yang bersifat indriawi tadi dengan nafsu, maka Anda mengejarnya dengan nafsu, dan itulah mengapa jadi kata-katanya adalah diiringi dengan kilesa. Diikuti oleh kilesa, mungkin Anda mengejarnya dengan kebijaksanaan untuk mendapatkan kebahagiaan indriawi. Tetapi kebahagiaan indriawi itu tidak permanen, anicca. Ketika lenyap, Anda gelisah lagi, Anda kecewa, Anda sedih, Anda bergejolak lagi batinnya, hancur kedamaian hati Anda. Itulah mengapa kebahagiaan yang seperti itu tidak reliable, tidak bisa kita jadikan sandaran di dalam hidup ini.
Kemarin saya mengatakan, ini seandainya Anda ini mau traveling ke Swiss, katanya Swiss negerinya bagus kan? Ya, bagus ya, indah ya. Anda udah planning dari Indonesia, dari Jakarta, wah saya mau ke Swiss. Tiba-tiba sebelum beli tiket, sebelum apply visa, Anda ingat Anica gitu, kira-kira jadi pergi nggak? Jadi, Anda kalau mau traveling ingat Anica nggak dari rumah? Hah? Kalau ingat Anica kayaknya jadi males pergi ya. Paling kayak gitu. Ya enggak sih? Hah? Bahagia sebentar, habis itu gelisah lagi. Marah-marah lagi. Ya, bergejolak lagi. Nah, itulah mengapa kemarin saya katakan bahwa kebahagiaan yang bersifat jasmaniah, fisikal seperti itu tidak ada artinya sebenarnya kalau dibandingkan kebahagiaan yang bersifat batiniah, yang sama sekali tidak tergantung pada panca indera itu. Ya, dan kebahagiaan yang batiniah inilah yang harusnya kita kejar. Betul nggak sih? Anda mengangguk tapi setuju emang benar-benar. Kalau mengangguk kok kemarin nggak ikut? Itulah yang harusnya kita kejar juga Anda sebagai umat Buddha. Kebahagiaan yang bersifat batiniah ini lebih stabil, lebih reliable, lebih bisa Anda jadikan sebagai tempat berlindung ketika Anda menjalani kehidupan sehari-hari. Kesehatan jasmaniah Anda bisa melindungi Anda dari kesedihan enggak? Enggak, tapi kesehatan batin Anda bisa. Kalau batin Anda sehat, enggak ada sesuatu di dunia ini yang bisa membuat Anda terguncang. Percaya enggak sama ini? Enggak ada sesuatu di dunia ini yang bisa membuat Anda bersedih kalau batin Anda sehat. Pasti dalam kehidupan Anda pernah mengalami kan, dimana ketika batin Anda sangat damai dan Anda surprise, terkejut pada diri Anda sendiri, ternyata pengalaman buruk yang Anda alami, Anda bisa menerimanya dengan tersenyum. Pernah nggak mengalami seperti itu? Dan Anda berpikir, kok bisa ya saya menerima ini dengan lapang dada? Seharusnya kan saya nggak bisa menerima ini dengan lapang dada. Ini contoh bahwa batin bisa dibuat seperti itu. Bisa dibuat menjadi seperti teflon, tahu nggak? Teflon itu kan kalau dipakai untuk menggoreng nggak ada yang menempel kan. Nah, batin Anda kalau udah jadi kayak teflon, pengalaman kehidupan nggak akan ada yang bisa menggores hati Anda. Ya, hati Anda benar-benar kayak nanti ada nih kayaknya ceramah seperti air di daun teratai itu. Ini ada nanti ya. Nah, itulah mengapa jangan hanya mengejar kesehatan atau kebahagiaan jasmania. Kejarlah juga kebahagiaan yang bersifat batiniah. Setuju? Ya, kalau setuju harus ikut bulan depan. Tapi kan kebanyakan manusia nggak seperti itu ya. Kebanyakan manusia lebih mementingkan kebahagiaan yang bersifat jasmania. Coba ini ya, kalau amit-amit nih di sebelahnya DBS ada fitness center, jangan sampai lah ya. Maksudnya jangan sampai biar rukonya kena DBS semua aja. Di sebelah sini ada fitness center, buka sama-sama, di sini meditation center, sama-sama buka setiap hari. Kira-kira yang penuh pengunjungnya yang mana? Hah? Yang cepat BEP yang mana? Balik modalnya. Yang fitness center kan, orang lebih seneng untuk ke fitness center itu. Karena mereka nggak tahu bahwa sesungguhnya kebahagiaan yang bersifat jasmaniah itu tidak bisa dijadikan tempat berlindung dari kesedihan, dari kemarahan dan lain sebagainya. Ya, tapi kebahagiaan batin yang Anda bisa
bangun dari meditasi, Anda bisa dapatkan dari meditasi, bisa Anda jadikan sebagai tempat berlindung Anda dari serbuan kilesa. Ya, jadi kira-kira begitu kemarin saya menyampaikannya. Baik, kita mulai materi kelas pagi hari ini. Stanza yang pertama, seperti air di daun teratai, seperti sebutir benih sawi di ujung jarum, seseorang tidak melekat di dalam kenikmatan-kenikmatan indriawi. Aku menyebut orang tersebut sebagai Brahmana. Demikian Buddha berkata. Buddha menguraikan Dhammadesana ini saat sedang tinggal di wihara Jetawana dengan mengacu kepada sebelum saya lanjutkan, ya inilah tujuan dari latihan kita yang ada di layar itu, supaya hati Anda menjadi seperti daun teratai, ya. Jadi tidak melekat apapun, tidak melekati pengalaman-pengalaman kehidupan apapun, ya. Daun teratai itu kan kalau airnya menetes tergelincir nggak meninggalkan bekas kan. Dan pengalaman seperti itu bisa dialami bahkan di dalam kehidupan ini saja loh. Kalau Anda meditasinya berkembang, Anda bisa mengalami hal seperti itu. Mereka yang berwipasana dan sudah pernah mencapai sangkarupeka nyana, yaitu pengetahuan tentang sikap batin yang tenang seimbang terhadap semua bentukan-bentukan atau semua sangkara-sangkara, akan mengalami kualitas batin seorang arahanta. Dan batin arahanta benar-benar kayak teflon seperti itu. Mereka akan merasakannya, mengalaminya. Sayangnya anicca. Karena belum jadi arahanta. Kalau udah jadi arahanta akan begitu terus, begitu. Ya. Nah, Dhammadesana ini disampaikan dengan mengacu kepada, ini harusnya sesepuh putri ya, sesepuh perempuan, Upalawana, saya tambahkan dulu. Ya. Sesepuh perempuan Upalawana, ini saya rasa ceritanya udah pernah kita sampaikan ya di stanza 69. Saya udah beberapa kali juga menyampaikan yang kira-kira bunyinya kalau nggak salah, madua manyati balo yawa pacati nak papakang. Madua manyati balo. Seorang yang bebal berpikir bahwa kejahatan itu manis seperti madu. Ya. Anda kalau sedang melakukan kejahatan itu artinya bukan berarti Anda kriminal, bukan. Kalau Anda sedang keserakahannya muncul, kemarahannya muncul, itu termasuk kejahatan loh. Anda marah-marah, itu Anda sedang melakukan kejahatan. Ya, Anda menyombongkan diri sendiri, itu pun kejahatan. Ya, karena kejahatan, papa dan aku salah itu maknanya mirip-mirip, bisa merujuk pada satu hal. Aku salah itu juga papa, kejahatan gitu. Ya, ketika Anda memunculkan pandangan salah Anda itu pun juga kejahatan. Ketika Anda sedang cemburu, ya itu pun juga kejahatan. Ketika sedang melakukan apapun yang didorong oleh kilesa, itu madua manyati balo. Seorang yang bebal berpikir bahwa kejahatan ini manis seperti madu. Coba Anda ketika marah-marah, Anda berpikir nggak bahwa kemarahan Anda manis seperti madu? Iya kan? Iya kan? Kalau nggak manis Anda nggak mau marah-marah tuh. Iya nggak sih? Marah aja lah, enak kok. Ya, madua manyati balo yawa pacati nak papakang, selama kejahatannya itu belum masak. Ya, selama kilesa-kilesa Anda ledakan, seolah-olah memang manis. Nafsu Anda luapkan manis. Tapi yawa pacati nak papakang, selama kejahatan itu belum masak. Tadaca pacati papakang pacati papakang. Tetapi ketika kejahatan tersebut berbuah, balo dukang nikacati, orang yang bebal tersebut akan mengalami penderitaan. Ya, nah jadi berhati-hatilah kalau kilesa mau muncul, Anda harus ingat. Dan itulah mengapa saya mendorong Anda untuk tekun bermeditasi, supaya ini juga yang kemarin saya sampaikan, Anda mendapatkan pengalaman yang berbeda ketika hati Anda damai dan ketika hati Anda itu dipenuhi kilesa. Itu kan pengalaman yang berbeda.
Oh, ketika hati Anda bersih dari kilesa, hati Anda itu tenang, damai, bijaksana, selalu melihat apapun dari sisi yang positif. Tetapi ketika batin Anda dikuasai kilesa, kedamaian hati tersebut hilang. Sehingga Anda mulai bisa membedakan, oh tadi saya damai, sekarang hati saya bergejolak lagi. Ya. Dan dengan demikian akhirnya Anda akan secara perlahan-lahan mengarahkan perhatian batin Anda untuk terus menjaga kedamaian tersebut. Karena Anda merasakan efeknya. Kalau saya damai, efeknya sangat begini, sangat bahagia, sangat damai. Tapi ketika kedamaian ini hilang, efeknya adalah penderitaan. Kalau mereka yang sudah terbiasa bermeditasi, mereka akan menjauhkan diri bahkan terhadap kilesa apapun, nafsu misalkan. Dia akan tahu begitu nafsu kira-kira udah mau muncul begitu, atau sedang detik pertama nafsu tersebut muncul, dia akan merasa jijik, menjauhkan diri dan segera menghalaunya. Karena dia tahu kalau ini diteruskan maka kedamaian hatinya akan hilang. Nah, makanya kualitas kehidupan yang seperti ini harusnya dikejar oleh semua umat Buddha. Saya lanjutkan. Cerita ini sudah disampaikan tentang sesepuh Upalawana. Anda ingat nggak sih, beliau ini bikuni Arahanta diperkosa. Ya oleh, saya lupa yang memperkosa siapa ya, agak lupa saya. Ya, saya lanjutkan saja. Ada di stansa 69. Pada kesempatan yang lain, publik mengangkat percakapan berikut ini di aula Dhamma. Sepertinya para arahanta pun menikmati kebahagiaan yang berasal dari kenikmatan indriawi. Jadi mereka membicarakan bikuni Upalawana yang diperkosa, dan para biku berpikir bahwa bikuni Upalawananya menikmati ketika diperkosa itu. Mereka mempraktekkan kenikmatan indriawi. Apakah mereka tidak mempraktekannya? Mereka mempraktekannya. Sesungguhnya para arahanta tersebut bukan pohon-pohon kering tanpa getah, kata para biku. Mereka bukan sarang-sarang semut. Mereka tidak lain adalah tubuh-tubuh yang terdiri dari daging-daging yang lembab. Itulah mengapa mereka pun mempraktekkan kenikmatan-kenikmatan indriawi. Buddha datang dan bertanya, wahai para rahib laki-laki, untuk percakapan apa kalian telah duduk bersama-sama di sini dan saat ini, sekarang ini? Apakah sesungguhnya percakapan di antara kalian yang terputus? Ketika dikatakan kami bercakap-cakap tentang ini, wahai Bante, lalu Buddha berkata seperti yang ada di slide. Wahai rahib laki-laki, para arahanta tidak menikmati kenikmatan-kenikmatan indriawi. Mereka tidak mempraktekkan kenikmatan-kenikmatan indriawi. Oleh karena seperti tetesan air yang jatuh di daun teratai tidak menodai dan tidak berhenti di sana, ya toh? Airnya kan tidak berhenti di daun teratainya kan? Ya enggak? Itu artinya kalau para arahanta mendapatkan pengalaman apapun, pengalaman tersebut akan hilang dari hatinya, tergelincir, enggak berhenti di hati Anda. Kalau Anda kan Anda freeze gitu ya. Ya, kalau dapat pengalaman apapun Anda tahan kan di dalam hati kan, Anda simpan dalam-dalam ya. Oh, kalau udah sakit hati udah 1 abad juga enggak hilang, dibekukan. Mereka tidak mempraktekkan hal seperti itu karena seperti tetesan air yang jatuh di daun teratai tidak menodai dan tidak berhenti di sana, tetapi tergelincir dan jatuh. Seperti sebutir benih sawi di ujung jarum tidak menodai dan berhenti di sana, dia tergelincir dan jatuh. Demikian pula 2 jenis kenikmatan indriawi pun tidak menodai dan tidak berhenti di pikiran seorang arahanta. Bagus ya. Apa itu 2 jenis kenikmatan indriawi? Waduk kama. Waduk kama itu adalah objek-objek panca indera yang menyenangkan. Ya, itu kenikmatan indriawi yang pertama, itu adalah objek-objek panca indera Anda yang Anda anggap menyenangkan. Anda kan selalu mencari kan objek panca indera yang menyenangkan kan. Begitu dapat yang menyenangkan Anda genggam, nggak mau Anda lepas. Ketika mendapat objek indriawi yang tidak menyenangkan, Anda tolak dengan kemarahan, kebencian, kejengkelan dan lain sebagainya. Ya, jadi lihat hidup Anda hanya terombang-ambing di situ aja.
merengkuh objek yang menyenangkan dan menolak objek yang tidak menyenangkan. Itu kenikmatan indriawi yang pertama. Kenikmatan indriawi yang kedua, kalau tadi waduk kama, objek dari panca indera Anda yang menyenangkan. Yang kedua adalah kilesa kama. Kilesa kama itu gairah-gairah indriawi Anda yang muncul dari dalam hati Anda. Itu pun juga disebut kenikmatan indriawi. Jadi sekarang Anda tahu terminologi kenikmatan indriawi ada dua, yaitu objek panca indera yang menyenangkan dan juga gairah indriawi di dalam hati Anda. Ya, untuk mencari objek-objek yang menyenangkan. Setelah menyatukan hubungannya, Buddha yang ingin mengajarkan Dhamma mengucapkan stanza yang ada di slide. Di dalam stanza tersebut, seseorang tidak melekat, berarti seseorang tidak melekat di dalam dua jenis kenikmatan indriawi itu yang internal, seperti itu juga. Dia tidak berdiri diam di dalam kenikmatan indriawi tersebut. Dia tidak menikmatinya, tidak mempraktekkannya, apalagi mencari-carinya. Gitu. Kira-kira seorang arahanta mau nggak pergi ke Swiss? Apply visa capek-capek, beli tiket, dibelikan tentu ya arahanta. Ya, maka aku memanggil orang seperti itu Brahmana, kata Buddha. Demikian arti stanza ini. Ya. Di akhir dari wejangan, banyak individu mencapai buah yang sedang memasuki arus atau menjadi sotapanna dan lain-lain. Demikianlah cerita tentang sesepuh perempuan yang bernama Upalawana yang merupakan cerita yang ke-18. Next stanza, seseorang mengetahui dengan jelas kehancuran penderitaannya sendiri di dalam kehidupan ini juga. Aku menyebut orang yang telah melepaskan bebannya dan telah terlepas tersebut sebagai Brahmana. Demikian Buddha berkata. Buddha menguraikan Dhammadesana ini saat sedang tinggal di wihara Jetawana dengan mengacu kepada salah seorang Brahmana. Diceritakan bahwa ketika peraturan pelatihan yang melarang seorang budak pelarian menjadi biku belum diumumkan, ada seorang budak Brahmana dari Brahmana tersebut yang melarikan diri. Lalu dia menjadi rahib laki-laki dan mencapai buah kearahantaan. Ketika sedang mencari dia, Brahmana tidak melihatnya dan pada suatu hari dia melihat mantan budaknya tadi ketika sedang memasuki kota di antara rumah-rumah untuk berpindah patah bersama dengan Buddha. Setelah kembali, Buddha bertanya, ada apa ini wahai Brahmana? Ini budak saya wahai saudara Gotama yang terhormat. Bebannya telah terjatuh wahai Brahmana, kata Buddha. Ketika dikatakan oleh Buddha bahwa beban beliau telah terjatuh, Brahmana memikirkan seperti ini, oh dia adalah seorang arahanta. Itulah mengapa ketika dikatakan lagi oleh dia seperti ini, iya wahai Tuan Gotama yang terhormat. Ya, saya sudah pernah sampaikan ya, para Brahmana yang istilahnya belum punya sada terhadap Buddha, itu kalau bercakap-cakap dia enggak memanggil Bante gitu, tapi Bo Gotama. Bo Gotama itu Tuan Gotama yang terhormat gitu. Buddha berkata, benar wahai Brahmana, dia adalah orang yang bebannya telah jatuh. Lalu Buddha mengucapkan stanza yang ada di slide. Di dalam stanza tersebut, penderitaan artinya adalah agregat-agregat ini. Jadi agregat-agregat Anda, tubuh jasmani Anda, pikiran Anda, batin Anda itu adalah beban. Baru hawe pancakanda. Ya. Pancakanda ini benar-benar merupakan bahara. Bahara itu beban. Ya, beban. Itulah mengapa para meditator yang menguasai jhana, yang menguasai pala samapati, nirodha samapati, itu kalau ingin menikmati kebahagiaan di saat ini dan sekarang ini, mereka akan masuk ke dalam jhana, pala samapati, nirodha samapati. Karena di momen-momen tersebutlah mereka bisa meletakkan bebannya. Kalau bagi meditator yang masuk ke dalam jhana, paling tidak mereka bisa meletakkan beban tubuh jasmaninya. Ya, kalau mereka yang masuk ke dalam nirodha samapati,
mereka akan meletakkan beban, yaitu tubuh jasmaninya yang lahir dari pikiran itu berhenti berproses. Kalau di dalam jana masih berproses, tetapi mereka sudah mulai bisa semacam memisahkan diri antara tubuh jasmani dan batin mereka. Kemudian ketika masuk di dalam Nirodha Samapatti, mereka melepaskan diri dari beban tubuh jasmani yang lahir dari pikiran, dan juga melepaskan beban cita, kesadaran atau batinnya untuk sementara waktu berhenti gitu. Ya. Dan kalau mereka masuk dalam Pala Samapatti, ya mereka melepaskan pancakandanya untuk sementara gitu. Ya. Kalau tidak, ya kehidupan kita kayak begini, ini kita harus menanggung beban pancakanda, sebenarnya berat. Dan itu baru Anda tahu kalau Anda meditasi Anda berkembang. Kalau belum berkembang, Anda nggak mendapatkan bandingannya kan. Berat yang dimaksud kayak apa sih? Kayaknya sama aja. Justru kalau habis ke fitness center makin ringan kayaknya. Ya karena Anda belum dapat bandingannya. Oke, saya lanjutkan. Ya karena semuanya muncul lenyap, semua beban. Itulah mengapa orang yang telah melepaskan bebannya itu artinya orang yang telah meletakkan bebannya, yaitu telah meletakkan agregat-agregatnya, dan ini merujuk kepada arahanta. Aku memanggil orang yang telah terlepas dari ikatan-ikatan atau dari semua kotoran batin tersebut Brahmana. Arahanta disebut sebagai orang yang telah melepaskan beban karena agregat atau kanda mereka itu akan berhenti persis setelah parinibbananya beliau. Demikian arti stansa ini. Demikianlah cerita tentang Brahmana tertentu yang merupakan cerita yang ke-19. Stansa berikutnya. Aku menyebut dia yang kebijaksanaannya mendalam dan bestari. Bestari itu mungkin kayak bijaksana begitu ya. Yang ahli dalam jalan dan yang bukan jalan. Jadi dia tahu, oh ini jalan menuju neraka, oh ini jalan menuju surga gitu. Kalau kebanyakan orang nggak tahu loh. Oh kalau Anda ingin mencapai nibbana Anda harus berdoa. Dia nggak tahu jalan ke nibbana. Ya. Yang telah mencapai keuntungan yang tertinggi sebagai Brahmana. Demikian Buddha berkata. Buddha menguraikan Dhammadesana ini saat sedang tinggal di Gunung Puncak Hering atau Gijakuta atau Gunung Puncak burung pemakan bangkai. Dengan mengacu kepada seorang rahib perempuan yang bernama Kema. Oleh karena pada suatu hari setelah sepertiga bagian malam yang pertama, artinya setelah jam 10 malam, Saka, raja para dewa, datang bersama pengikutnya duduk sembari mendengarkan wejangan tentang Saranya Dhamma di hadapan Buddha. Saranya Dhamma itu adalah memorable practices. Artinya kalau Anda mempraktekannya, Anda akan diingat terus oleh orang yang menerima atau melihat praktek-praktek Anda. Ya, kalau Anda ingin disayangi oleh orang lain, praktekkanlah ini. Saranya Dhamma ada 6 kan, saya sudah pernah sampaikan di ceramah Katina atau Waisak itu, yaitu metta kaya kamang. Anda harus memancarkan metta Anda melalui tubuh Anda, ucapan Anda, dan juga pikiran Anda. Kemudian Anda sering membagikan makanan Anda begitu ya. Anda menunjukkan sila yang sama, yang bagus ya, yang berkualitas seperti para Arya. Anda memiliki pandangan yang benar. Kalau Anda mempraktekkan 6 dhamma ini, maka Anda akan diingat-ingat oleh teman-teman Anda. Ya, itu artinya. Pada momen tersebut, rahib perempuan yang bernama Kema datang dengan pikiran saya akan melihat Buddha. Setelah melihat Saka, raja para dewa, dia sambil tetap berdiri di angkasa, menghormat kepada Buddha dan kembali. Setelah melihat rahib perempuan yang kembali tersebut, Saka bertanya, "Wahai Tuan yang mulia, siapakah dia yang datang menghormat kepada Buddha sembari tetap di angkasa lalu kembali lagi?" Buddha berkata, "Dia adalah putriku yang bernama Kema." Jadi Buddha selalu memanggil para siapapun yang sudah menjadi arahanta itu sebagai putraku, putriku gitu. Ya,
Dia adalah orang yang berkebijaksanaan besar dan pandai dalam hal jalan dan bukan jalan. Lalu Buddha mengucapkan stansa yang ada di slide. Di dalam stansa tersebut, arti dari kalimat dia yang kebijaksanaannya mendalam adalah pada dia yang dilengkapi dengan kebijaksanaan yang muncul berkenaan dengan agregat-agregat atau kanda-kanda dan lain-lain yang mendalam. Ini artinya adalah mereka yang sudah bisa melihat pancakanda melalui meditasi vipassana mereka. Yang bestari itu artinya orang yang dilengkapi dengan kebijaksanaan yang merupakan esensi dari Dhamma, yang ahli dalam jalan dan yang bukan jalan, karena keterampilannya dalam hal jalan dan bukan jalan seperti berikut ini. Ini adalah jalan ke tempat tujuan kelahiran yang memiliki kehidupan yang buruk setelah kematian. Berarti apa? Jalan untuk lahir di 4 apaya itu apa? Karma buruk, pelanggaran sila, ya? Itu adalah jalan menuju ke apaya. Terus dia juga tahu ini adalah jalan ke tempat tujuan kelahiran yang memiliki kehidupan yang baik setelah kematian. Ini adalah jalan untuk lahir sebagai manusia. Ini adalah jalan untuk lahir di surga. Apa itu? Karma baik, mempraktekkan sila, bermeditasi, ya. Semua kebajikan itu adalah jalan menuju ke kelahiran yang baik. Bukan berdoa. Ya, Buddhism tidak mengajarkan berdoa. Ya, saya kan pernah menyampaikan kan, kalau berdoa itu adalah jalan untuk mendapatkan kebahagiaan, lalu siapa yang nggak bisa mendapatkan kebahagiaan? Karena apa sulitnya berdoa? Berdoa mana sulit? Mana lebih sulit? Berdoa atau mempraktekkan sila? Enak, berarti enak berdoa aja ya Bante ya. Sama-sama bisa lahir di surga kan Bante? Kenapa kita harus sulit-sulit sih? Dan ini adalah jalan kenibbana. Beliau tahu, yaitu melalui pengembangan sila, samadhi dan panya. Lalu sebaliknya beliau juga tahu ini bukan jalan menuju ke apaya. Ini bukan jalan untuk menuju ke kelahiran sebagai manusia dan surga. Ini bukan jalan ke nibbana, gitu beliau tahu. Yang telah mencapai keuntungan yang tertinggi yang disebut buah kearahantaan. Jadi aku memanggil orang yang seperti itu sebagai brahmana. Demikian arti stansa ini, ya. Stansa berikutnya. Aku menyebut dia yang tidak membaur dengan para penghuni rumah, dengan mereka yang menjalani kehidupan tanpa rumah, atau dengan keduanya, artinya tidak berkumpul dengan siapapun, dan yang bebas dari keterikatan sebagai brahmana. Demikian Buddha berkata. Buddha menguraikan Dhammadesana ini saat sedang tinggal di Wihara Jetavana dengan mengacu kepada sesepuh Pabharawasi Tissa, artinya sesepuh Tissa yang merupakan seorang penghuni gua. Diceritakan bahwa sesepuh tersebut mengambil subjek meditasi di hadapan Buddha, masuk ke hutan, dan ketika sedang mencari tempat tinggal, dia tiba di sebuah gua di lereng gunung. Persis di momen dia mencapai gua tersebut, batinnya mendapatkan kemanunggalan, artinya mencapai konsentrasi samadhi, ya, mencapai jhana. Rahib laki-laki tersebut berpikir, ketika tinggal di sini saya pasti mampu menyelesaikan kewajiban seorang rahib laki-laki. Apa sih kewajiban seorang rahib laki-laki? Mencapai buah kearahantaan, menjadi arahat. Ya. Tadi pagi waktu dana makan pagi saya ditanya sama satu umat tentang acara yoga wacara kemarin. Saya katakan bagus gitu, bahkan saya katakan bahwa sesungguhnya kalau saya bisa memilih, saya lebih senang mengajar acara-acara seperti kemarin itu, mengajar meditasi, enggak mengajar pariyati. Tetapi ketika saya berpikir bahwa agama kita itu fondasinya harus dibangun, maka semangat saya untuk mengajar pariyati itu tinggi.
Ya. Dan saya juga berpikir karena juga belum ada gantinya gitu. Saya bilang ada, ya cari ganti Bante. Nah itu dia yang sulit itu. Pak Budiman mengatakan mungkin 100 tahun lagi Bante. 100 tahun baru. Saya udah sampai mana 100 tahun. Iya saya katakan sebenarnya lebih menyenangkan mengajar meditasi. Tetapi ketika berpikir bahwa ini kitab suci kita ini di Indonesia ini belum diterjemahkan semuanya loh. Penceramah-penceramah dharma di berbagai kota ini ceramahnya standarnya beda-beda loh. Iya toh, ada yang benar ada yang salah loh masih loh. Enggak kayak di Myanmar, belum rapih gitu. Jadi itulah mengapa akhirnya saya harus terjemahkan dulu, harus selesaikan dulu, harus mengajar seperti ini dulu ya. Jadi kadang saya berpikir, Biku Theravada itu kan sering dikatakan individualis kan. Tapi kayaknya saya Biku Theravada rasa Mahayana. Ya saya ngurusin yang banyak gini. Rasa Mahayana. Oke, saya lanjutkan ya. Dewata yang tinggal di dalam gua pun berpikir, wah, seorang rahib laki-laki yang memiliki sila telah datang. Sulit untuk tinggal di satu tempat dengan rahib laki-laki ini. Akan tetapi, rahib laki-laki ini tinggal di sini paling hanya 1 malam dan lalu pergi. Setelah berpikir seperti itu, dia pergi dengan membawa putra-putranya, putra dewa. Keesokan harinya di waktu fajar, sesepuh masuk ke desa untuk berpindah patah untuk mengumpulkan makanan derma. Kemudian seorang upasika melihat sesepuh tersebut. Setelah mendapatkan kasih sayang, seorang putra artinya timbul rasa sayang dia kepada bantenya itu. Lalu dia mempersilahkan sesepuh untuk duduk, memintanya untuk makan dan memohon pada sesepuh untuk tinggal selama 3 bulan atas dasar dukungan dia. Artinya dia bersedia mendukung Catupacaya sesepuh selama 3 bulan ke depan. Setelah menyetujui dengan berpikir, adalah mungkin bagi saya untuk membuat pembebasan dari eksistensi menjadi arahanta dengan dukungan perempuan ini. Sesepuh tersebut pun pergi ke gua itu lagi, dan setelah melihat sesepuh tersebut sedang berjalan menuju ke gua, dewatanya berpikir, pasti akan ada orang yang telah mengundangnya, pasti ada orang yang telah mengundangnya. Saya akan pergi hari ini atau besok lusa. Jadi kan dewatanya kan berpikir paling cuma 1 hari. Tapi kok ini kok kembali lagi keesokan harinya. Oh berarti ada yang telah mengundang, memberikan pawarana untuk mensuplai, mendukung Catupacayanya. Ya, makanya dewatanya bertekad, ya udah kalau gitu saya akan pergi besok atau besok lusa. Demikianlah. Ketika 1/2 bulan telah berlalu, dewata berpikir, sepertinya rahib laki-laki ini akan tinggal di sepanjang musim hujan. Tetapi untuk tinggal bersama dengan putra-putraku di satu tempat bersama dengan rahib laki-laki yang memiliki sila adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Tidaklah mungkin bagi saya untuk berkata seperti ini, wahai Bante tolonglah pergi gitu. Apakah ada, lalu dewatanya berpikir, dia mau cari-cari kesalahan. Apakah ada kesalahan dalam hal sila rahib laki-laki ini? Jadi dia mau mencari alasan, mau menemukan kesalahan, yaitu sila atau pelanggaran silanya. Ketika mengamati dengan menggunakan mata yang adi kodrati, jadi dewa pun ya itu juga mempunyai mata dewa kan, jadi dia bisa melihat objek yang jauh sekali gitu. Ya, setelah tidak melihat kesalahan di dalam sila dari rahib laki-laki tadi, artinya silanya bersih sejak dari penahbisannya sebagai biku, dewata tersebut lalu menguasai sarira putra tertua upasika pendukung sesepuh tadi, lalu dia memutar lehernya. Jadi ini kayak kesurupan itulah. Ya, jadi jiwanya itu dikuasai sama dewata tadi, anak dari perempuan yang menjadi dayaka Catupacayanya selama 3 bulan tadi, putra tertuanya.
Kedua mata putra tertua tersebut melotot, air liur menetes dari mulutnya. Setelah melihat kejadian tersebut, Upasika ibunya menangis meraung-raung, ada apa ini? Kemudian dewata yang tubuhnya tidak terlihat berkata seperti ini kepada Upasika tersebut, saya telah menguasai anak ini. Tidak ada artinya bagi saya dengan sesajen. Tetapi kamu harus memohon akar manis kepada sesepuh yang merupakan guru keluarga kalian. Artinya tadi biku yang tinggal di gua tadi. Jadi mintalah akar manis dari dia, masaklah minyak dengan akar manis tersebut dan oleskanlah ke hidung anak ini gitu. Dengan cara seperti itu saya akan membebaskan anak ini. Lalu dijawab, ibunya menjawab, biar saja anak ini binasa atau mati. Saya tidak mungkin meminta akar manis dari Bante gitu. Jika kamu tidak mampu untuk meminta akar manis, sampaikanlah kepada dia, kepada Bantenya, untuk mengoleskan bubuk ini yang ada di layar. Saya nggak tahu ini apa, saya googling apa itu nggak ngerti saya. Ya kamusnya berkata seperti itu. Lalu oleskanlah ke hidung anak tersebut dan dijawab, kami tidak sanggup untuk mengatakan ini juga. Kalau begitu kata dewanya, percikkanlah di kepalanya dengan menggunakan air yang telah dipakai untuk mencuci kaki sesepuh tadi, ya. Sesepuh tersebut, Upasikanya berkata, kalau ini saya mampu melakukannya. Jadi tidak lama kemudian sesepuh datang dan setelah mempersilahkan sesepuh duduk, ya, Upasika mempersembahkan bubur dan manisan, lalu dia mencuci kaki sesepuh ketika beliau sedang duduk ketika tengah makan. Kemarin Anda yang ikut Pak Baja, Anda mengalami kan ketika baru saja habis berpindah patah kaki Anda dicuci kan. Jadi itu memang tradisi kuno gitu ya, bagus ya. Ya cuman Anda belum arahan ta. Lalu Upasika mengambil air yang telah dipakai untuk mencuci kaki sesepuh dan bertanya seperti ini, wahai Bante, kami mau memercikkan air ini ke kepala anak laki-laki. Ketika dijawab seperti ini, kalau begitu kata Bantenya, percikkanlah. Lalu Upasika melakukan seperti yang sesepuh sampaikan. Dewata tersebut seketika itu pula melepaskan putra Upasika, pergi dan berdiri di pintu gua. Ketika telah selesai makan, setelah bangkit dari tempat duduknya, sesepuh pergi sembari mengulang 32 bagian tubuh karena tidak ingin melepaskan subjek meditasinya. Nah ini juga contoh yang bagus. Ya, kalau Anda melakukan atau sedang berjalan, maka Anda berjalanlah dengan terus membawa subjek meditasi. Kemarin juga waktu acara Yoga Wacara juga saya sampaikan seperti itu. Ketika berjalan tetaplah amati objek meditasi Anda gitu. Jadi saya berikan contoh misalkan ada orang yang pergi membawa pulang enggak dikembalikan dan seterusnya begitu. Ya artinya kita harus selalu melatih diri, setiap kali berjalan kita harus fokus ke objek meditasi. Saya lanjutkan. Pada waktu itu, dewata tersebut berkata kepada sesepuh di saat beliau telah tiba di pintu gua, "Oh, dokter yang hebat." Jadi ini hanya sindiran aja, kayak dokter kan. Ada orang kesurupan dikasih air tep, nah sembuh itu. Dokter yang hebat, jangan masuk ke sini kata dewatanya. Terus dijawab oleh Bantenya, wow, kehidupan saya bersih, kerahiban saya bebas dari kotoran. Kamu jangan mencemarkan seseorang yang bersih. Silakan kamu keluar dari hutan besar ini. Setelah tinggal di dalam gua itu juga selama 3 bulan, sesepuh yang telah menghabiskan retret musim hujan atau wasa pergi menemui Buddha. Ketika ditanya oleh para rahib laki-laki seperti ini, wahai teman,
apakah kamu telah mencapai puncak dari kewajiban seorang rahib laki-laki, yaitu apakah kamu sudah mencapai buah kearahantaan, atau dengan kata lain, apakah kamu sudah jadi arahanta? Sesepuh menceritakan kepada para rahib laki-laki semua kejadian tersebut tadi sejak dari kepergiannya untuk retret musim hujan di gua. Ketika dikatakan seperti ini, wahai teman, ketika dikatakan seperti itu oleh Dewata, apakah kamu tidak marah? Sesepuh berkata, saya tidak marah. Para rahib laki-laki lalu menginformasikannya kepada Buddha, wahai Tuan yang mulia, rahib laki-laki ini menyatakan hal yang lain, artinya dia berbohong. Bahkan ketika dikatakan seperti ini oleh Dewata, dia berkata bahwa dia tidak marah. Jadi ketika diolok-olok oleh Dewatanya tadi, dia tidak marah, dan biku-biku tidak percaya, pasti biku ini berbohong gitu. Setelah mendengar perkataan mereka, Buddha berkata, wahai para rahib laki-laki, putraku tidak marah. Tidak ada pergaulan dengan para perumah tangga ataupun para rahib laki-laki pada dia. Artinya dia suka tinggal sendirian. Ya, jadi artinya saya jadi ingat dulu waktu muda itu saya kadang bersyukur hidup saya itu colorful, colorful, berwarna-warni. Pernah dan beruntung karena di masa jadi kecil saya banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh spiritual, ya, dan juga mengikuti praktek-praktek yang mereka ajarkan. Ada salah satu nasihat dari guru spiritual di zaman saya muda dulu, bukan Buddhis, dia tokoh-tokoh kebatinan begitu. Kamu berhati-hatilah dengan orang yang suka hidup menyendiri. Artinya berhati-hati itu jaga ucapan kamu, jaga perilaku kamu pada orang yang seperti itu. Kenapa? Karena orang yang suka hidup menyepi seperti itu sendirian itu biasanya bukan orang biasa, katanya gitu. Nah, itu dari kecil nasihat itu terpatri di dalam pikiran saya, sehingga dalam perjalanan kehidupan saya ketika bertemu dengan tokoh-tokoh pertapa, kejawen, kebatinan itu untung saya tidak. Seingat saya mencoba telah berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Baik itu melalui ucapan saya, perbuatan maupun pikiran saya gitu. Ya bersyukur. Jadi di dalam hidup ini saya banyak bertemu dengan yang seperti itu. Makanya hidup saya ini colorful. Banyak. Dan ada manfaatnya sih saya rasa, membuat saya nggak terlalu close minded ya. Ya, jadi pikiran saya itu tidak fanatik ini, fanatik itu gitu. Sampai hari ini gitu. Ya, saya kan tidak pernah juga memaksa keluarga besar saya untuk jadi Buddhis semua. Gitu. Ya, karena saya paham, saya sadar perjalanan dalam samsara ini perjalanan panjang. Nggak apa-apalah. Kali ini bukan Buddhis, nanti lain waktu, lain kelahiran, cepat atau lambat mereka akan jadi Buddhis semua. Selama mereka masih baik menjalankan agamanya masing-masing, masih oke lah. Jadi tidak fanatik begitu. Iya. Nah, jadi ternyata Buddha juga mengatakan seperti itu, ya. Tidak ada pergaulan dengan siapapun pada dia. Dia tidak bergaul, dan juga dia adalah biku yang memiliki sedikit keinginan dan juga memiliki kepuasan. Ini penting. Kepuasan. Kemarin juga ada penanya yang bertanya tentang meditasinya dan saya jawab ya, bahwa yang bersangkutan harus mengembangkan kepuasan, rasa puas terhadap apapun yang ada di setiap momennya, di pencapaian meditatifnya tersebut. Kembangkan saja kepuasan. Artinya kalau Anda puas, Anda tidak serakah menginginkan yang lain atau yang lebih. Anda hanya nikmati saja apa yang ada di dalam meditasinya itu. Karena begitu si meditator menginginkan hal yang berbeda, hal yang lebih dari itu, meditasinya akan berantakan. Jadi makanya dengan mengembangkan kepuasan, maka meditasinya malah justru akan berkembang terus begitu. Oke, saya lanjutkan. Buddha yang ingin mengajarkan Dhamma lalu mengucapkan stanza yang ada di slide.
Aku menyebut dia yang tidak membaur dengan para penghuni rumah, dengan mereka yang menjalani kehidupan tanpa rumah, atau dengan keduanya, dan yang bebas dari keterikatan sebagai Brahmana. Di dalam stansa tersebut, dia yang tidak membaur berarti yang tidak membaur karena tiadanya penglihatan. Artinya dia benar-benar tinggal di tempat yang terpencil dan tidak melihat manusia satupun. Ya. Dan juga tidak membaur karena tiadanya pendengaran. Dia tidak mendengar percakapan manusia, ya. Ya, yang dimaksud di sini dengan manusia. Kalau dengan makhluk halus tidak terhindarkan, karena kalau Anda suka tinggal di tempat yang sepi ya tidak terhindarkan, di situ banyak makhluk halus. Biasanya begitu kan. Pendengaran, ya. Juga tidak melakukan percakapan dengan manusia. Kalau dengan dewa, dengan apa tadi Bantenya bercakap-cakap dengan dewa. Juga tidak melakukan atau kontak tubuh, ya. Jadi tidak bersinggungan dengan orang lain, ya. Itu artinya dari kalimat dia yang tidak membaur. Kemudian atau dengan keduanya, artinya berarti tidak membaur dengan keduanya juga, yaitu dia tidak membaur dengan perumah tangga dan juga dia tidak membaur dengan para pabacita. Jadi dia biku yang tinggal sendirian. Yang bebas dari keterikatan artinya yang hidup tanpa keterikatan. Aku memanggil orang yang sedemikian rupa itu Brahmana. Demikian arti stansa ini. Di akhir dari wejangan banyak individu yang mencapai buah yang sedang memasuki arus dan lain-lain. Demikianlah cerita tentang sesepuh Tisa Pabarawasi yang merupakan cerita yang ke-21. Karena sudah mulai banyak yang batuk, maka saya selesaikan. Daripada saya teruskan nanti batuknya makin, ya udah. Enggak sih, kebetulan materinya juga udah selesai. Baik, dengan demikian selesai materi kita pada pagi hari ini. Semoga kebajikan yang Anda tanam selama 1 jam ini benar-benar menjadi kebajikan yang 3 akar dan superior, dan berbuah terus-menerus dengan menghasilkan kesehatan, usia panjang, kebahagiaan, dan akhirnya bisa mendukung pencapaian nibbana Anda semua. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante atas pembabaran Dhamma Desana pada pagi hari ini. Semoga makin menambah sada kami akan ajaran Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sadu, sadu, sadu. Baiklah kalian Amita, semua materi kelas PS pada pagi hari ini Anda dapat mengunduhnya langsung di website Dhamma Wihari di www.dhamawihari.or.id. Baiklah kalian Amita, sebentar lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab, namun terlebih dahulu kami bacakan tata tertib sesi tanya jawab. Pertanyaan hanya dapat diajukan bagi kalian Amita yang mengikuti kelas ini, baik langsung datang di Dhamma Wihari ataupun melalui aplikasi Zoom. Bagi kalian Amita yang berada di Dhammasala, Anda dapat, sebelum Anda bertanya, silakan mengacungkan tangan terlebih dahulu. Sedangkan bagi kalian Amita yang melalui aplikasi Zoom, silakan klik tanda raise hand button terlebih dahulu. Bagi kalian Amita yang telah diberikan kesempatan untuk bertanya, silakan mengenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama serta kota domisili Anda. Dikarenakan keterbatasan waktu, mohon hanya untuk bertanya 1 pertanyaan. Pertanyaan diajukan secara singkat dan relevan dengan topik pada pagi hari ini. Baiklah, kesempatan bertanya pertama kami berikan bagi kalian Amita yang berada di ruang Dhammasala. Silakan. Wandami Bante, Ricardo, Tangerang. Yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan stansa 401 ketika para rahib berbincang-bincang tentang Upalawana. Nah ketika itu seperti daun air menetes daun talas di daun terate. Yang ingin saya tanyakan berkenaan kita sebagai garawasa, sebagai berumah tangga,
dengan cerita itu supaya kita seperti teflon, ya paling enggak teflon ya daun talas atau daun jati lah gitu ya, nempelnya dikit-dikit gitu. Nah apa kiat-kiat yang seperti itu agar enggak nempel banyak gitu. Jadi perbincangan seperti itu yang tadi dua jasmani dan batin gitu tadi yang Bante sampaikan supaya kita enggak melekat dengan hal itu. Nah, kiat-kiat apa yang harus kita lakukan supaya ya enggak seperti teflon tapi daun jati atau daun talas gitu. Terima kasih Bante. Ya Pak, sebenarnya yang paling bagus kalau Anda bermeditasi sih dan mendapatkan kemajuan di dalam meditasi Anda, karena ketika Anda mendapatkan kemajuan di dalam meditasi, Anda akan merubah sifat Anda yang tadinya mungkin reaktif terhadap apapun, yang tadinya selalu kepo terhadap apapun, yang biasa tadinya sifat Anda misalkan terlalu mudah, gampang tersinggung dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan meditasi Anda, sifat-sifat seperti itu akan luntur secara perlahan-lahan. Ya, jadi sifatnya jadi berubah. Anda akan memiliki sifat baru yang tidak reaktif, sifat baru yang lebih sabar, pemaaf, penuh cinta kasih, belas kasih terhadap sesama, ya, sehingga untuk mendapatkan kualitas seperti teflon sudah tidak perlu lagi melakukan usaha-usaha yang merepotkan Anda, karena udah jadi sifat, udah jadi kebiasaan. Jadi reaksi Anda udah mulai berpindah menjadi reaksi yang positif dan seterusnya. Walaupun saya katakan batin teflon itu hanya merujuk kepada batin arahanta, tetapi paling tidak semakin Anda berkembang di dalam meditasi Anda, semakin banyak pengalaman-pengalaman kehidupan yang sudah akan berhasil Anda lepaskan begitu saja. Tidak Anda genggam, tidak Anda pikirkan lagi, tidak Anda renungkan. Kemarin sialannya si A itu ngomongin saya gitu. Yang ngomonginnya kemarin sampai hari ini masih dipikir gitu. Itu nempelnya udah 24 jam itu. Ya, akan banyak pengalaman-pengalaman kehidupan yang tidak menyenangkan yang tidak akan bisa menggores Anda, hati Anda. Harus meditasi, tidak ada jalan lain. Dan tidak hanya itu, meditasi menghasilkan kebijaksanaan yang sangat mendalam tentang kehidupan ini. Gitu. Ya, Anda akan menjadi jauh lebih bijaksana ketika Anda bermeditasi. Ya, karena ketika meditasi Anda berkembang, ya Anda akan mampu untuk mempenetrasi pengalaman kehidupan atau nama dan rupa itu dengan lebih dalam lagi. Anda akan paham hubungan sebab dan akibat dari semua pengalaman yang pernah terjadi dalam kehidupan Anda, ya. Jadi ya sebenarnya lebih bagus terus bermeditasi. Tapi walaupun demikian, kalau seseorang itu tidak bermeditasi, Anda bisa menggunakan semua yang telah disampaikan oleh Buddha sebagai pedoman, sebagai pegangan untuk bereaksi terhadap pengalaman-pengalaman kehidupan. Misalnya, ketika Anda mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, misalnya teman Anda mengkhianati Anda, katakanlah, atau merugikan Anda, ya. Kalau Anda ingat nasihat Buddha, sabe, sata kama, saka kama, dayada kama, yoni kama, bandu kama, pati sarana, dan seterusnya. Oh, semua makhluk memiliki karma sebagai propertinya. Oh, semua makhluk memiliki adalah pewaris dari karmanya sendiri-sendiri. Akhirnya kita nggak jadi marah kepada orang tersebut. Oh, saya diomongin yang jelek-jelek oleh orang lain ini karena dulu di masa lalu saya telah melakukan karma buruk dan sekarang karma buruk itu berbuah.
Akhirnya kita nggak jadi marah kepada orang tersebut kan, karena kita tahu bahwa ini semua adalah buah dari perbuatan kita sendiri. Ya, kalau Anda mengalami kejadian buruk dan Anda marah pada orang yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut, Anda lupa dengan perenungan nasihat Buddha tadi. Ya toh? Makanya saya sering mengatakan mereka yang membuat Anda menderita itu sesungguhnya adalah orang yang berjasa. Karena mereka menjadi chef, juru masak dari karma Anda supaya cepat matang. Dia mematangkan karma Anda. Terima kasih sudah mematangkan karma saya. Dengan perenungan seperti itu, tetapi walaupun dibekali dengan perenungan-perenungan seperti itu, kalau kebijaksanaan Anda itu tidak kuat, tetap saja sakit hatinya itu, tergoresnya hati Anda bisa berbulan-bulan tuh. Kayak tadi, diomelinya kemarin, ingatnya sampai sekarang masih ingat gitu. Ya, itu yang membedakan antara kualitas atau manfaat positif dari meditasi dan manfaat positif dari perenungan biasa tanpa meditasi tersebut. Meditasi yang saya maksudkan gitu. Ada banyak perenungan dari ajaran Buddha gitu. Ya, misalnya ada kan di stansa Dhammapada ini, ya kalau kita mengalami kejadian buruk, ini salah siapa? Salah orang itu atau salah kita atau salah siapa? Dan Buddha menjawab salahnya samsara. Salahnya siklus kelahiran dan kematian di stansa yang tahun lalu kayaknya. Kenapa? Maksudnya adalah ya selama kita berada di dalam siklus kelahiran dan kematian akan selalu ada kejadian-kejadian buruk yang tidak kita harapkan. Buddha saja mengalaminya, yang Arya Mahamoggallana mengalaminya, semua Arahanta mengalaminya, Pacceka Buddha juga mengalaminya. Karena mereka masih berada di dalam samsara. Begitu sudah parinibbana ya sudah tidak ada pengalaman buruk lagi gitu. Ya. Jadi dengan perenungan-perenungan seperti itu kadang membantu. Tetapi kan perenungan-perenungan tersebut itu bukan kebijaksanaan Anda sebenarnya. Itu adalah kebijaksanaannya Buddha yang Anda adopsi. Ya, Anda dapat second hand knowledge, pengetahuan dari yang bersifat mungkin tangan kedua begitu. Itulah mengapa efeknya, kekuatannya, potensinya berbeda dibandingkan first hand knowledge, yaitu pengetahuan kebijaksanaan yang Anda tembus sendiri melalui meditasi Anda. Berbeda, kekuatannya berbeda. Pengetahuan sendiri yang Anda tembus sendiri melalui meditasi Anda itu powerful, sedemikian powerfulnya sehingga bisa membuat sifat Anda berubah menjadi makin positif. Tetapi second hand knowledge hanya kadang-kadang berfungsi, kadang-kadang tidak. Anda dilukai oleh orang lain, Anda marah-marah gitu. Mau kamu siapa emangnya, kamu nggak tahu budi ya bla bla. Begitu diingatkan, sapi sataka. Oh iya, sampai lupa yang tadi. Lupa, maaf Bante, lupa. Sapi sataka masaka, ya iya. Itulah kalau perenungan kadang lupa. Tapi kalau meditasi begitu sifat berubah nggak akan permanen istilahnya begitu. Ya, begitu Bapak ya. Terima kasih Bante. Iya. Sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Suryanto yang telah bergabung melalui aplikasi Zoom. Silakan Bapak. Maaf, suaranya tidak terdengar. Selamat pagi. Ya, terdengar. Wandani Bante. Baik. Bante, apakah sudah bisa didengar? Bisa sekali. Oh iya, terima kasih Bante, Wandani Bante. Bante, mohon masukan Bante mengenai mata pencaharian Bante. Jika seseorang bisnis ikan ya Bante, dalam arti ikannya ikan sudah mati. Jadi seseorang ini setiap hari pergi ke tempat pelelangan, kemudian melihat ikan yang sudah mati, kemudian dibeli. Jadi tidak pernah pesan ikan, alias tidak pernah pesan ke nelayan, tolong saya tangkepin 10 kilo ikan, tidak pernah Bante. Jadi selalu dia melihat ikan yang sudah mati, dia beli, kemudian dia jual ke restoran gitu Bante. Apa itu termasuk mata pencarian yang benar atau tidak benar? Terima kasih Bante. Iya Pak, benar sih Pak kalau yang Anda ceritakan itu yang Anda lakukan ya. Jadi ya itu kan udah mati. Ya, bahkan kalau di dalam tapi mungkin ini untuk biku kan.
Nah ini juga mungkin yang sering menjadi kontroversi antara Theravada dan Mahayana. Kenapa biku Theravada itu makan daging gitu kan? Ya karena Buddha mengizinkan asal terbebas dari 3 hal. Saya tidak melihat sendiri ada binatang dibunuh untuk dimasak buat saya. Saya tidak mendengar percakapan, si A lagi motong ayam untuk Bante Keminda. untuk dana ke Bante. Atau saya tidak mencurigai bahwa daging makanan ikan yang di depan saya ini sengaja dibunuh untuk saya. Buddha itu mengatakan kalau terbebas dari 3 ini maka silakan dimakan, nggak apa-apa gitu. Tapi kan sering mereka dari aliran lain, tradisi lain yang mempraktekkan vegetarianisme, vegetarian begitu, itu kan tidak bisa menerima itu kan, ya sehingga kadang saya berpikir. Dulu sering kan itu ada tuh di YouTube channelnya DBS yang membahas tentang pemakan daging artinya serakah. Itu lihat tuh perdebatannya itu di kolom komentarnya ada kan YouTube itu kan. Sehingga ketika saya membaca komentarnya orang yang menyerang biku Theravada yang makan daging, memang ya praktisi-praktisi jakja ini memang penyayang binatang, tapi nggak sayang sama saya. Saya diomelin. Lihat tuh di komentarnya, pemakan daging sama dengan serakah, itu lihat komentarnya tuh. Di situ tuh, waduh diomel-omelin tuh saya tuh. Iya ya. Dia emang bener sih sayang sama binatang sih. Tapi nggak sayang sama biku. Ya begitu Pak Suyanto, ya. Anda tidak melakukan pelanggaran apa-apa ya, dijaga terus silanya ya Pak ya. Terima kasih Bante, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali kepada penanya yang berada di ruang Dhammasala. Silakan. Bentar, yang paling belakang dulu ya. Selamat pagi Bante, Wandami Bante. Saya Jesslyn dari Tangerang. Saya mau bertanya Bante, menyambung pertanyaan Bapak tadi, bagaimana kalau misalnya menempuh pendidikan, jadi bersekolah, tapi menggunakan praktikum di lab yang menggunakan hewan untuk percobaan. Memang tidak ada niat untuk membunuh, tapi kan kita nggak tahu kalau misalnya tikus itu mati, apakah ini melanggar sila? Praktikumnya gimana? Prakteknya gimana tuh? Binatangnya diapain? Misalnya kalau mengambil jurusan biokimia, biasanya kan mereka menggunakan tikus sebagai percobaan. Tidak tahu sih, misalnya kalau misalnya tikus itu mati atau enggak. Karena begini Bante, kemungkinan anak saya kan dia menyukai biokimia gitu loh. Jadi saya Google itu kan menggunakan tikus sebagai percobaan. Jadi saya kan nggak tahu tuh Bante, jadi menyetujui apa enggak. Karena kan namanya praktikum, mereka biasanya nggak tahu apakah tikus itu nanti mati apa enggak. Kalau mati takutnya melanggar hukum karma gitu loh Bante. Jadi mau nanya pendapat Bante bagaimana? Ya, terima kasih Bante. Di dalam penjelasan di kitab komentarnya Abhidhamma itu selalu dikatakan bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan dosa mula cita, dengan pikiran yang disertai dengan kebencian, kemarahan. Jadi pembunuhan, ya. Loh, kan ada tuh pembunuhan yang atas dasar belas kasih. Oh iya, belas kasihnya muncul 1 detik sebelum membunuh. Jadi ketika tes itu ya itu aku salah cita. Ya jadi ya pembunuhan itu tidak baik apapun ininya sih Bu ya. Kita tidak ada excuses di sini ya bahwa oh ini demi itu gitu, enggak sih. Kalau menurut Abhidhamma ya pembunuhan adalah aku salah, enggak baik Bu, perbuatan yang tidak baik itu. Saya minta maaf nih untuk menyampaikan ini. Ya, coba
saya ingat-ingatnya ada nggak jalan keluarnya. Biasa kan gitu, kayak ahli hukum itu kan, kalau ada hukum yang mau di ini boleh nggak, ada nggak ini jalan keluarnya. Kayaknya nggak ada loh Bu. Kalau tikusnya dibunuh ya dibunuh, udah berarti aku salah Bu, nggak baik Bu, perbuatan yang tidak baik. Ya kalau akhirnya meninggal dunia, kan syarat pembunuhan itu ada 5 yang sering saya sampaikan kan. Kalau itu semua terpenuhi ya udah karma buruk Bu, gitu. Ya, tidak ada dalam Buddhism mercy killing gitu, itu enggak ada. Ya atas membunuh atas dasar belas kasihan atau apa-apa enggak itu. Ya, gitu sih Bu, mohon maaf ya. Ya, terima kasih Bante. Saya mau pastiin lagi Bante, jadi walaupun kita tidak berniat membunuh, tapi tahu kalau bahwasannya praktikum ini kemungkinan bisa membuat makhluk hidup itu terbunuh, berarti itu juga tidak boleh ya Bante ya? Bu, 1 dari 5 syarat itu kalimatnya wadaka cita. Wadaka cita itu pikiran untuk menghancurkan, pikiran untuk membinasakan, pikiran untuk membunuh. Wadaka cita itu. Kan susah kalau orang ini tikus mau digorok, semoga hidup ya kan, susah ya. Kan nggak mungkin juga ya. Ini pelan-pelan kok, semoga tetap hidup ya, gitu. Kan tetap ada pikiran semoga mati dengan damai ya, nah, tetap aja ada pikiran untuk membunuh Bu. Jadi bukan niat atau apa Bu, wadaka cita itu pikiran untuk menghancurkan, pikiran untuk membunuh. Begitu Bu, saya minta maaf deh atas jawaban saya ini. Baik, terima kasih Bante. Ya. Baik Bante, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya dikarenakan di aplikasi Zoom belum ada yang bertanya, kepada penanya yang berada di ruang Dhammasala silakan. Terima kasih Sukiyontu Bante. Saya Edi Kosasi dari Jakarta. Mau nanya mengenai yang penjelasan Bante yang tadi mengenai kesurupan. Nah itu yang sepanjang saya pernah ikutin, nggak tahu saya benar atau salah, katanya kan nggak ada kesurupan ya. Harus kesadaran suatu makhluk nggak bisa menguasai, apakah nggak bisa menguasai harus kesadaran makhluk yang lain. Dan kalaupun bisa itu makhluk di mana ya? Apakah apa ya bisa atau gimana? Soalnya kalau kalimat terakhir apa tadi? Suatu makhluk apakah dia bisa menguasai harus kesadaran makhluk yang lain. Nah, karena ini kan berhubungan dengan kalau misalnya dengan meditasi, kalau misalnya ada orang dia mau mengikis kilesa, hawa nafsu kan biasanya seperti misalnya asubah gitu ya. Bermeditasi di tempat-tempat terpencil seperti mungkin di makam atau gimana gitu. Bante, terima kasih Bante. Iya, sebenarnya tadi istilah kesurupan juga kurang tepat sih yang saya sampaikan tadi. Kalau di dalam kitabnya itu dipakai gahita itu kayak dikuasai gitu. Ya dikuasai ya. Ya faktanya ada begitu. Bukan kesurupan lalu dewanya masuk ke tubuhnya si anak laki-laki tadi, hanya pikirannya dikuasai gitu. Mungkin mirip-mirip ahli hipnotis itu. Iya kan? Ahli hipnotis itu kan bisa mempengaruhi pikiran seseorang kan? Ya toh? Mau disuruh apa bisa kan? Gitu. Itu saya pernah itu kebetulan melihat salah satu tokoh mentalis Indonesia yang terkenal, saya nggak sebut namanya, itu kan ditanya di TV, itu acara di TV gitu, kebetulan ditanya apakah hipnotis itu sebenarnya ada, dia langsung jawab mau coba gitu. Ya mau coba, kayak silahkan panggil itu kamu kameramen kamu gitu. Dia ngomongnya gitu, kameramen kamu ya. Saya nggak tahu ini ada conditioning atau enggak, tapi paling tidak itu kameramennya menghadap ke sana, si ahli mentalisnya di belakang si kameramen itu gitu. Terus di ini sebentar gitu, habis itu ketika jadi bahunya
pertama ditepuk bahu kanan, disuruh kalau ditepuk bahu kanan, tangan kanan kamu diangkat. Ya, diikuti, tepuk bahu kanan dia ngangkat, tepuk bahu kiri, tangan kiri ngangkat gitu. Setelah cukup akhirnya si mentalis itu hanya melambaikan tangan kanannya aja, tiba-tiba tangan kanan si kameramen itu ngangkat gitu. Nanti dia kiri nggak kena bahunya, tangan kirinya ngangkat. Ya, nanti dimain-mainin sama dia gitu, dak-dak-dak, dia juga tangannya padahal nggak disentuh itu. Dan banyak contoh-contoh hipnotis lainnya kan yang seperti itu. Jadi mungkin mirip-mirip seperti itu sih. Ya, nah, bukan kesurupan lalu dimasukin begitu, enggak, dikendalikan aja. Ya, gahita, dikuasai gitu. Nah, Bante, kalau ya. untuk makhluk yang bisa begitu, apa ya bisa nggak atau apa ya bisa nggak? Ya, asura bisa, asura bisa, asura bisa. Peta biasanya asura ya. Bisa sih. Oke. Makasih Bante. Ya. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan bertanya bagi kalian Amita yang berada di ruang Dhammasala. Silakan. Ya, Vandami Bante, Randy dari Jakarta Bante. Mau nanya hubungannya dengan yoga wicara Bante. Jadi dengar sekarang banyak meditasi itu bisa menyembuhkan penyakit Bante. Apakah betul itu Bante? Terus kalau betul korelasinya tuh seperti apa Bante? Ya, makasih Bante. Iya, meditasi bisa menyembuhkan penyakit. Bisa penyakit-penyakit tertentu ya, kemarin juga saya sampaikan di acara retret kemarin. Seperti yang pernah saya alami, ya ceritakan, saya sering kalau lagi flu gitu, begitu meditasi selesai itu tiba-tiba flu-nya hilang aja gitu. Dari hidung yang tadinya agak tersumbat, begitu meditasi selesai jadi plong dan sembuh total gitu. Atau rasa sakit di dalam tubuh, rasa sakit pinggang dan lain sebagainya hilang total gitu. Saya pernah mendengar di Myanmar di salah satu pusat meditasi ada seorang ibu-ibu divonis kanker stadium terakhir dan sudah tidak ada harapan, lalu dia memutuskan dengan sangat bijaksana, dia keluar dari rumah dan masuk pusat meditasi, bermeditasi gitu. Dan happy ending story cerita itu tersebar meluas di Myanmar. Katanya ketika dia bermeditasi itu satu momen itu tubuhnya mengeluarkan bunyi keras kayak tak gitu. Dan yogi-yogi di sampingnya mendengar katanya gitu. Dan singkat cerita setelah itu diperiksa kankernya hilang gitu. Cerita-cerita itu ada, migrain sembuh banyak ya karena meditasi. Tetapi kalau kemudian saya harus kalau kemudian dikatakan bahwa meditasi bisa menyembuhkan semua penyakit, saya juga nggak yakin. Ya, apakah bisa? Belum tentu. Karena itu sangat individual. Ya, sangat individual. Orang tertentu mungkin bisa karena ada karma baik pendukungnya yang membuatnya dia sembuh, dengan didukung dengan meditasi akhirnya sembuh. Tapi tidak semua orang bisa. Saya rasa sih tidak semua orang bisa. Karena kalau bisa rumah sakit tutup, fakultas kedokteran tutup. Udah meditation center yang penuh. Penjelasannya bagaimana? Ketika seseorang bermeditasi, dia memunculkan kusala cita. Bisa itu maha kusala cita, rupa wacara kusala cita, atau arupa wacara kusala cita. Ini adalah kesadaran-kesadaran yang baik dari lingkup indriawi, lingkup Brahma materi halus, lingkup Brahma non materi. Ya, nah cita tersebut itu di setiap momennya dia memproduksi sel-sel tubuh, atau dalam bahasa Buddha disebut sebagai rupa kalapa. Rupa kalapa atau sel tubuh ya bahasa awamnya ya. Sel-sel tubuh yang diproduksi oleh pikiran yang baik seperti itu adalah sel-sel tubuh yang sehat. Ya. Jadi bayangkan
Kalau dalam satu jentikan jari saja ada fenomenal 1 triliun sekali, 1 triliun fenomena mental muncul dan lenyap. Di dalam setiap kemunculan dan kelenyapan cita yang jumlahnya 1 triliun tadi, itu ada banyak sekali jumlah sel-sel tubuh yang diproduksi oleh cita tersebut, oleh pikiran tersebut, oleh pikiran yang baik ya. Jadi kalau dia bermeditasi selama 3 jam duduk, dia memproduksi sel-sel tubuh yang sehat itu dalam jumlah yang sangat besar sekali. Dan itulah mengapa banyak yogi juga melaporkan ketika duduk bermeditasi badannya pegel-pegel, tapi ketika selesai meditasi tiba-tiba pegelnya hilang ya. Ya karena sel-sel tubuhnya diganti oleh sel-sel tubuh yang sehat gitu. Ada satu sutta juga saya ingat nih. Pada satu hari entah Raja Pasenadi atau siapa masuk ke hutan di tempat Buddha tinggal, dan dia melihat murid-murid Buddha itu wajahnya cerah-cerah gitu. Wajahnya cerah gitu. Kemudian bertanya kepada Buddha, Buddha, itu para biku kenapa wajahnya bisa cerah-cerah? Saya kadang takut loh bicara ini, karena jangan-jangan wajah saya nggak cerah. Wajah saya cerah nggak sih? Saya mengambil risiko nih cerita ini nih. Kenapa Bante? Biku-biku itu wajahnya cerah-cerah. Padahal saya tahu kan biku itu makan hanya sekali gitu. Ya, saya itu sering loh mengatakan kepada umat yang dana itu di DBS itu sering tuh. Sebenarnya saya itu makan sehari sekali cukup loh. Tapi kalau di DBS begini ya udahlah 2 kali karena biar umat bisa punya kesempatan menanam karma baik gitu. Nah, ini biku-biku makan sehari sekali kenapa cerah-cerah gitu. Lalu Buddha mengatakan ya karena dia tidak merindukan masa lalu. Para biku itu tidak merindukan masa lalu dan tidak berangan-angan tentang masa depan. Ya, jadi benar-benar hidup di saat ini gitu. Lalu kitab komentar menjelaskannya, karena para biku yang benar-benar hidup di saat ini pikirannya itu bersih, pikirannya kusala, dan pikiran yang baik tersebut memproduksi cita jarupa, bahasa teknis Buddhisnya. Cita jarupa itu adalah materi-materi atau sel-sel tubuh yang lahir dari cita. Cita itu kesadaran atau pikiran yang baik. Ya, nah jadi itulah mengapa para biku wajahnya cerah. Gitu. Jadi begitu penjelasannya begitu. Kalau ditanya kenapa bisa ada orang sakit bermeditasi sembuh ya seperti itu. Sama dengan penjelasan Buddha tadi. Karena cita jarupanya, karena materi atau sel tubuh yang lahir dari hati, pikiran, batin yang baik itulah yang akhirnya bisa menyembuhkannya gitu. Gitu. Baik, terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih sekali lagi Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kesempatan bertanya masih kami buka bagi kalian Amita yang ingin bertanya, silakan. Pada suatu hari baik, kepada Bapak Supriyanto ada yang 2, ada yang belakang juga ada 1. Oke. Pak Supriyanto yang ada di barisan depan kok, ayo Pak Supriyanto. Wandami Bante, saya Supriyanto dari Jakarta. Mau tanya tentang khotbah yang minggu kemarin ya, tentang Sariputta, mamanya Sariputta ya. Kita tahu kan Sariputta itu udah menguasai Idipida ya, 5, ada kekuatan super power ya. Dan dengan seorang Arya mungkin sangat punya belas kasih terhadap mamanya ya. Tapi dengan kekuatan dia juga tidak bisa merubah seorang mama untuk menjadi pengikut Dhamma. Apalagi kita sebagai putu jata,
Jadi mungkin memang tidak bisa merubah orang sekitar kita untuk mengikuti damai ya, Bante. Gitu pertanyaan. Yang ditanyakan? Ya, maksudnya iya. Jadi apakah Sariputta itu tidak bisa ya merubah mamanya mengikut ajaran Buddha gitu loh. Kalau punya keinginan ya. Oke. Terima kasih. Ya, saya belum sempat mencari sejarah kehidupan mamahnya Sariputta, yang Arya Sariputta. Belum sempat. Tapi kan saya berencana setelah Dhammapada ini mau mencoba untuk menyampaikan cerita-cerita biografi. Mudah-mudahan ketemu nanti di situ ya. Karena kitab penjelasan gitu tuh kadang tersebar-sebar Pak. Dan saya ini biku yang sukses, sangat sibuk. Waktunya udah habis untuk hal-hal yang lain gitu, jadi belum punya waktu. Tapi kalaupun benar bahwa beliau tidak bisa mempengaruhi mamahnya, ya sangat wajar. Memang seperti itu kan, saya pernah menyampaikan kan, bahkan Buddha saja nggak bisa mempengaruhi seluruh orang India untuk mengikuti Buddha loh. Buddha pada waktu masih hidup bukan tokoh spiritual terbesar juga loh. Pada waktu itu di zaman Buddha itu di seluruh India ya maksud saya ya, banyak tokoh-tokoh spiritual di zaman Buddha, bukan yang terbesar gitu. Ya, jadi memang tujuan Buddha mengajarkan Dhamma, bersedia mengajar Dhamma itu bukan untuk membudiskan seluruh makhluk. Ya, makanya kan permohonan Dewa Brahma Sahampati kan. Ya masih ada makhluk yang punya sedikit debu di matanya gitu. Tadinya kan Buddha enggan mengajar kan, karena memang ini akan sangat melelahkan. Buddha berpikir begitu untuk mengajar. Dhamma ini dudasa, gambira, sulit dilihat dan sangat mendalam. Kalau saya mengajar paling orang-orang pada nggak suka ini itu. Nanti akan sangat melelahkan. Dalam skala yang kecil, makanya saya kan bersyukur bahwa kelas-kelas kitab suci bisa diikuti oleh banyak orang seperti ini. Baru aja dapat tambahan 1 ruko, udah tugas cari ruko sebelahnya lagi. Udah habis, sudah penuh lagi. Ya bersyukur begitu, karena memang sifat dari ajaran ini memang susah kan. Ya susah, makanya saya juga punya pendapat pribadi, agama Buddha tidak akan pernah jadi agama mayoritas di dunia ini gitu. Ya, karena sifatnya yang sulit gitu. Gimana coba, kita nggak boleh nikah, nggak boleh punya uang, nggak boleh nonton TV, nggak boleh nonton apa-apa pertunjukan ini itu, dengerin musik gitu. Ya, tapi kita happy. Ya, jadi memang tujuannya bukan untuk mempengaruhi kanan kiri sih. Karena memang sebenarnya sulit juga untuk mempengaruhi kanan kiri. Buddha saja nggak bisa mempengaruhi Dewadatta, padahal Dewadatta itu adalah adik istrinya ya kalau nggak salah ya. Sangat dekat loh sama Buddha itu. Nggak bisa membuatnya jadi baik juga kan, banyak juga yang nggak bisa dibuat baik oleh Buddha kan. Jadi di zaman itu pun agama Buddha atau ajaran Buddha tidak tersebar menjadi ajaran mayoritas, walaupun kalau sekarang di Myanmar, Sri Lanka, ya Thailand itu mayoritas ya. Tapi seluruh dunia kan enggak. Jadi ya memang begitu Pak Supriyanto, jangan berpikir bahwa Buddha bisa mempengaruhi semua orang, kemudian yang Arya Sariputta bisa, lalu siapapun bisa gitu, enggak bisa. Ya bahkan ajaran spiritual yang katanya diturunkan dari langit juga nggak bisa mempengaruhi semua bumi kan juga sama aja kan ya. Jadi ya begitulah sifat. Nah itulah mengapa Dharma bukan untuk orang lain akhirnya. Dharma untuk Pak Supriyanto sendiri, untuk saya sendiri, untuk Anda masing-masing. Dharma bukan untuk membudiskan orang lain, tapi untuk membudiskan diri kita sendiri. Ajaran Buddha bukan untuk, ini nasihat dari guru-guru di Myanmar.
Kalau kamu jadi biku misionaris, ya tugas kamu hanya menyebarkan ajaran saja, bukan untuk merubah agama lain, orang lain. Ya, kita tidak berjuang untuk merubah orang lain yang beragama non-Buddhis menjadi Buddhis, tapi kita hanya menyampaikan berjuang untuk merubah pandangan salah seseorang yang masih punya pandangan salah jadi memiliki pandangan yang benar. Itu saja. Diterima bagus, enggak ya sudah, enggak apa-apa. Itu. Begitu ya Pak ya. Ya, terima kasih Bante. Baik Pak. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi terima kasih Bante atas penjelasannya. Kalyanamita, pertanyaan dari Bapak Suprianto tadi menutup sesi tanya jawab kita pada hari ini. Sekali lagi kami meminta maaf apabila Kalyanamita belum mendapat kesempatan bertanya pada kelas pagi hari ini. Sekali lagi Bante Anumodana atas segala bimbingan Dhamma di sana serta menjawab pertanyaan yang begitu detail pada sesi pagi hari ini. Bante, mohon waktu berkenan memberikan kepada kami untuk membacakan pengumuman. Kalyanamita, mari kita hadiri seminar parenting pada hari ini, Minggu 28 Januari 2024, dengan tema tantangan dan tips orang tua generasi Z dan Alpha yang akan diadakan dari jam 11.30 siang hingga 1 siang waktu Indonesia Barat. Dengan pembicara Dr. Mahaputra SPKJ atau yang kita kenal sebagai seorang psikiater. Acara ini akan bertempat di Ruang Dhammasala DBS di lantai 3. Pendaftaran dengan cara mengisi form pada tautan bit.ly/regis strip seminar parenting atau dengan cara memindai QR code pada poster. Selanjutnya, untuk menumbuhkan welas asih serta mempraktekkan kemurahan hati, mari Kalyanamita bergabung dalam WA Group Dhamma Lada, yaitu program dana bersama yang bertujuan untuk menyokong mereka yang membutuhkan dengan menjunjung tinggi etika dan metode penggalangan yang benar. Arti dari Dhamma Lada sendiri artinya dana yang diperoleh dengan cara yang benar merupakan sarana melatih praktek dana yang merupakan fondasi kebajikan. Mari Kalyanamita kita bergabung dengan Dhamma Lada ini dengan cara Kalyanamita memindai QR code yang tertera pada poster. DBS sebagai one-stop Dhamma House yang sempat terhenti program meditasinya, kini hadir kembali dengan program meditasi bernama Yoga Wacara, Connecting with Your Breath, A Day with Mindfulness. Acara perdana Yoga Wacara ini telah berlangsung kemarin, Sabtu 27 Januari 2024, dengan dibimbing langsung oleh Ashin Keminda, dengan jumlah peserta yang mencapai 267 orang. Yoga Wacara ini adalah acara bulanan Dhamma Vihari, jadi jangan lupa untuk mendaftarkan diri Anda di Yoga Wacara selanjutnya. Segera terbit Idama dengan judul Para Bawa Sutta atau diskursus tentang keruntuhan sebab yang ke-10 dan ke-11. Idama ini merupakan materi kelas Pariyati Sasana yang juga telah dicetak bukunya. Kali ini disajikan dalam bentuk cerita bergambar dalam format yang mudah dibaca dipahami dengan ilustrasi yang menarik. Bagi Kalyanamita yang ingin mendukung proyek Idama ini, Anda bisa melakukannya dengan cara transfer ke rekening Yayasan Dhamma Vihari dengan kode transfer 73 di akhir dana nominal Anda. DBS juga akan mencetak ulang buku manual Abhidhamma Bab 3 Serbaneka edisi ketiga yang diperbaharui. Dukungan dana Anda dengan cara transfer ke rekening Yayasan Dhamma Vihari dengan kode transfer 43 di akhir dana nominal Anda. Juga telah terbit buku Mulapana Sapali 1.1c karya Ashin Keminda, juga buku seri Dhammapada Pupawaga, serta buku-buku lainnya yang dapat Anda lihat pada layar poster saat ini. Semua buku terbitan DBS ini Anda dapat dapatkan langsung di perpustakaan DBS atau mengisi formulir di tautan bit.ly/DBS Book. Segala informasi mengenai terbitan buku DBS, Anda dapat menghubungi tim propagasi DBS di 0813 8700 3600. Demikian pengumuman kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebentar lagi bersama-sama kita akan melakukan kebajikan dana parami, di mana Anda dapat berdana secara digital dengan cara scan kris yang pada layar Anda saat ini, atau transfer ke rekening Yayasan Dhamma Vihari dengan kode 01 di akhir dana nominal Anda. Sedangkan bagi Kalyanamita yang saat ini berada di ruang Dhammasala, Anda dapat berdana melalui kantong yang telah diedarkan ataupun scan kris melalui kartu-kartu yang akan diedarkan. Mari Kalyanamita, siapkan batin dan jasmani dengan pemahaman yang benar akan berdana. Mari kita lakukan bersama kebajikan dana parami.
Anumodana kami ucapkan atas kemurahan hati para Kalyanamita semua. Selanjutnya kita akan melakukan satu lagi kebajikan, yaitu pelimpahan jasa atas semua kebajikan yang telah kita lakukan di sepanjang pagi hari ini di bawah bimbingan Bante Keminda. Untuk itu kepada Bante kiranya berkenan membimbing kami dalam melakukan pelimpahan jasa. Silakan Bante. Baik, ikuti saya. Idang me punya asawa kaya wahang hotu idang me punya nibanasa pacayo hotu mama punya baga sabasatana bajemi tesabe mesama punya baga labantu. Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Kami membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua membagikan bagian kebajikan yang sama dengan kami. Sadu. Sekali lagi Anumodana Bante. Mari Kalyanamita kita semua berdiri sambil beranjali dan mengucap Anumodana Bante atas semua bimbingan pada pagi hari ini. Dan jikalau Bante berkenan, Bante bisa meninggalkan ruangan. Silakan. Baik, sadu. Semoga Anda semua bahagia. Jangan lupa habis ini ada acara lagi itu dengan Dr. Mahaputra, psikiater kita. Ya, udah ada di depan itu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kelas berikutnya. Demikianlah kelas Pariyati Sasana pada minggu pagi hari ini. Akhir kata saya Elianti mewakili segenap tim Weya Wacasta staf DBS yang bertugas hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Kalyanamita dari awal hingga akhir kelas ini berlangsung. Tak lupa kami juga memohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Sukihotu Kalyanamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai dan berbahagia. Sadu. Sampai jumpa.